Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin dimana saja berada, pada kesempatan yang baik ini, tanggal 8 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan dengan 20 Februari tahun 2021 Miladiah, dari Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bitokoro, Lonjoboko, kilometer 46, Kabupaten Goa. Saya ingin berbagi tazkirah, pesan-pesan kebaikan kepada para pemirsa ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kesempatan yang baik ini saya akan membagikan tazkirah mengenai peristiwa Mi'raj. Salah satu dari bagian peristiwa Mi'raj itu akan saya bagikan sebagai suatu kisah yang sangat menarik, karena baginda Rasulullah diperjalankan pada malam hari, dan di dalam hadis qudsi diceritakan bagaimana baginda Rasulullah menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, dan langit ketujuh, dan bertemu dalam alam malakut dengan para nabi-nabi yang dikenal sebagai rasul-rasul Allah sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada langit ketujuh, baginda Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersandar pada tiang Baitul Ma'mur, yaitu tempat di mana di alam malakut orang melakukan ibadah kepada Allah Tabarakasmuka dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, penggalan kisah Mi'raj ini saya ambil bagian pada saat penjelasan Allah dalam Al-Quran kepada umat Muhammad, yaitu disebutkan pada saat itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud asli daripada Jibril di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga. Para ahli tafsir sepakat bahwa pada saat itu Jibril alaihissalam memperlihatkan wujud aslinya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadi dialog ketika Jibril memperlihatkan bentuk aslinya, dan baginda Rasulullah tidak merasa takut lagi seperti dulu ketika pertama kali di Gua Hira. Maka baginda memberi komentar, jika keadaannya begini, ya Jibril, maka engkaulah makhluk yang paling besar. Karena pada saat itu Jibril ternyata mempunyai 600 sayap, dan satu sayap Jibril cukup untuk menutup timur dan barat. Ma'asyiral muslimin, tetapi Jibril alaihissalam menjawab, bukan aku makhluk atau malaikat yang paling besar. Ada malaikat yang lebih besar dari saya, yaitu malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala hari kiamat. Dikisahkan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Israfil mempunyai sayap sebanyak 1.200 sayap
dan satu sayap Israfil setara dengan 600 sayap Jibril. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika demikian, maka malaikat Israfil adalah makhluk yang paling besar. Tetapi lagi-lagi Jibril memberikan informasi bahwa sebenarnya ada malaikat yang lebih besar daripada malaikat Israfil, yaitu malaikat Hamalat Aras, dikenal dalam Al-Quran sebagai 4 malaikat yang memikul aras. Tetapi nanti pada hari kiamat 8 malaikat akan memikul aras, karena Jibril, Mikail, Israel dan Israfil ikut memikul aras ketika terjadi hari kiamat. Keterangan itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa pada hari itu aras Allah dipikul oleh 8 malaikat. Dan hamalat aras ini menjelaskan Jibril kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad, malaikat hamalat aras mempunyai 2.400 sayap, dan satu sayap hamalat aras sama dengan 1.200 sayap Israfil. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, kalau demikian keadaannya wahai Jibril, berarti malaikat hamalat aras adalah makhluk yang paling besar. Maka Jibril memberikan informasi bahwa sebenarnya yang lebih besar tentulah aras, karena aras dipikul oleh 4 malaikat yang masing-masing mempunyai 2.400 sayap. Lalu baginda Rasulullah berkata kepada Jibril, jangan kau berkata begitu. Berikan aku satu contoh perumpamaan tentang malaikat hamalat aras. Maka Jibril menyampaikan, ketahuilah Muhammad, malaikat hamalat aras, ujung telinga bawah kupingnya sampai di pundak ditempuh 700 tahun perjalanan. Demikian besarnya malaikat hamalat aras, sampai ujung telinga bawahnya saja sampai ke pundaknya mesti ditempuh 700 tahun perjalanan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika demikian adanya berarti hamalat aras adalah makhluk yang paling besar, karena 4 malaikat memikulnya, sebagaimana keterangan Jibril kepada Muhammad. Maka Muhammad Rasulullah bertanya kepada Jibril, bagaimana dengan aras, wahai Jibril? Maka Jibril berkata, akan dibukakan hijab kepadamu dan diberikan pemahaman tentang aras. Maka diberikanlah pemahaman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai aras. Ternyata aras mempunyai 360.000 tingkat, dan jarak di setiap tingkat ke tingkat berikutnya sejauh 500 tahun perjalanan. Setiap tingkat dihuni atau didiami oleh 12.000 padang pasir, dan setiap padang pasir berisi 80.000 malaikat. Maka secara matematika, jumlah malaikat yang berada di petala aras berjumlah 345 triliun 600 miliar. Maha besar Allah, ma'asyiral muslimin. Kita perhatikan angka 345 triliun 600 miliar diambil dari angka 360.000 dikali 12.000 padang pasir dikali 80.000 malaikat di setiap padang pasir. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang mereka kerjakan, wahai Jibril?
Maka Jibril memberikan informasi bahwa sesungguhnya malaikat yang berada di petala aras membaca kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikianlah pekerjaan para malaikat itu, mengagungkan dan mengesahkan Allah. Dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar untuk siapa bacaan-bacaan itu, hai Jibril? Maka Jibril menjawab, ketahuilah Muhammad, bacaan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad di petala aras sebanyak 345 triliun 600 miliar diperuntukkan untuk umatmu Muhammad yang membaca bacaan tersebut di bumi pada saat itu. Maha suci Allah. Demikianlah pengikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa diminta mengagungkan Allah dengan membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 93 kali di setiap rakaat dalam 17 rakaat sehari semalam. Ada 93 takbir kecuali pada hari Jumat. Demikianlah maha besar Allah sehingga aras saja dihuni oleh 345 triliun 600 miliar malaikat. Dan kalau mereka membacanya 1000 kali sehari, berarti jumlah bacaan mereka 345 biliun 600 triliun. Maka beruntunglah umat Muhammad yang mendapatkan pahala subsidi dari bacaan malaikat dari alam malakut, yaitu dari malaikat petala aras. Dan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tentang surah Al-Ikhlas disebutkan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali dalam satu majelis, maka dia akan diampuni dosanya selama 50 tahun. Di lain hadis disebutkan bahwa orang yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 10 kali akan dibuatkan satu istana di surga. Sehingga sahabat radhiyallahu anhu Umar bin Khattab berkata, kalau begitu saya akan membacanya 30 kali wahai baginda. Maka Rasulullah menjawab, ketahuilah Umar, Allah lebih kaya daripada yang engkau duga. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, penjelasan tentang Allah Maha Besar ini akan menyampaikan kepada hati kita, hati setiap insan manusia yang saat ini kaya raya, yang saat ini mempunyai kedudukan yang tinggi di bumi, yang saat ini mempunyai banyak perusahaan, banyak kekuasaan, dan harta benda emas dan permata. Maka jika dibanding dengan kebesaran Allah, bahkan cukup dengan aras saja, maka sesungguhnya manusia seperti setitik debu di tengah gurun Sahara yang luas. Sehingga manusia tidak layak bersikap sombong sebagaimana dulu iblis ketika dia membanding-bandingkan dirinya dengan Adam di hadapan Allah. Dia berkata, saya lebih mulia dari Adam karena saya diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah yang kering. Sesungguhnya iblislah ciptaan Allah yang pertama kali membanding-bandingkan, sehingga dia dikenal sebagai laknatullah. Oh, makhluk yang dilaknat Allah karena dia membanding-bandingkan dirinya dengan makhluk lain tanpa ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, seorang muslim yang taat pasti senantiasa membaca kalimat takbir Allahu Akbar,
untuk supaya hatinya menjadi tunduk di hadapan Allah dengan dia bersujud 17 kali sehari semalam. Supaya dia lebih rendah hati, supaya dia mencium tanah, supaya dia mengingat dia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Sehingga dia akan terbebas dari perasaan sombong atau merasa tinggi hati. Sebab disabdakan barang siapa yang sedikit saja dalam hatinya ada perasaan sombong, maka dia tidak layak memasuki surga. Demikianlah kisah makhluk yang paling besar, yaitu Arsy Allah, disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat sebagai Arsy yang agung, sebagaimana juga disebutkan dalam surah At-Taubah pada ujung kalimat. Saya bacakan sebagai berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil alim. Jadi sesungguhnya kepunyaan Allah lah Arsy yang agung, mahligai Allah. Di lain hadis disebutkan tiang-tiangnya dari permata yakut yang berwarna merah. Di lain hadis disebutkan juga bahwa dia adalah seperti kubah yang terbuat dari zamrud yang berwarna hijau dan juga dari permata marjan. Jadi kalau disambung-sambungkan kisah itu, sesungguhnya bagian-bagian atas yang terdiri dari kubah-kubah itu adalah dari zamrud hijau dan marjan, sementara tiang-tiangnya dari yakut merah. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih mengetahui keagungan ciptaannya, mahligainya, yaitu Arsy. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya yang berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, ini adalah tausiah yang cukup panjang, kurang lebih 17 menit. Tetapi dengan 17 menit ini kiranya setelah Anda mendengarkan, Anda dapat mengerti bahwa tidak selayaknya ada dalam tubuh Anda segumpal daging yang bernama hati. Dia tersimpan penyakit hati yang disebut sombong, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menciptakan Arsy yang agung, terdiri dari 345 triliun 600 miliar malaikat, yang kesemuanya membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan 4 malaikat tambahan ketika memikul Arsy pada hari kiamat, yaitu Jibril alaihissalam, Mikail, Israil, dan Israfil. Juga kalimat-kalimat ini tertulis di sayap-sayap mereka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.